Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal mu'amalati. Adapun ini yaitu satu kitab pembahasan ini kitab menjelaskan tentang jual beli wa ghairiha dan selain jual beli minal muamalati dari muamalah seluruh kegiatan transaksi seluruh transaksi al buyu'u salah satu asya'a adapun seluruh jual beli salah satu asya'a yaitu 3 perkara. Buat bai'u ainin musyahadatin tegasnya jual beli benda yang terlihat di depan mata. Fazaijun maka yaitu boleh. Wa bai'u yang kedua wa bai'u syai'in mausufin fid dhimmati. Yang kedua adalah jual beli sesuatu barang yang tersifati fid dhimmati dengan tanggungan. Jadi tersifati dalam tanggungan. Fajaizun yaitu boleh. Idza wujidati sifatu apabila ditemukan apa sifatu sifat alama wusifa bihi atas perkara wusifa yang disifati apa bihi dengannya ma gitu ya. Wa bai'u aini ghaibin yang ketiga jual beli benda barang yang gaib lam tusyahad yang tidak terlihat oleh mata dan tidak dapat disaksikan. Fala yajuju maka tidak boleh. Ia bai'u ainin wa yasihu dan sah apa bai'u kulli tahirin jual beli sesuatu yang sifatnya suci bersih muntafi'in yang mempunyai manfaat mamlukin yang dapat dimiliki wala yasihu dan tidak sah apa bai'u ainin menjual beli benda ma'ainu najisatin jual beli benda yang najis wala mala manfa'ata fihi dan tidak sah jual beli benda yang tidak mempunyai manfaat padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Ini kitab ini menjelaskan tentang jual beli. Buyu' jamak dari bai'un. Buyu' ini jamak dari bai'un. Jadi kitab ini menjelaskan transaksi. Ya, transaksi jual beli. Pokoknya ini masalah minal muamalati dari muamalat. Apa sih itu muamalat? Muamalat itu ini jadi fikih itu ada fikih itu terbagi. Ada fikih ubudiyat ya ibadah ya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat ya toh. Ya, ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayat. Ya kalau jinayat masalah hukum. Jadi fikih ibadah terkait ibadah, sholat, ya, puasa, zakat, haji, wudu, tuh, ya, tuh berkaitan itu fikih ibadah. Fikih muamalah itu terkait jual beli, ya, tuh. Terkait akad jual beli. Di situ di dalamnya ya terkait dengan akad transaksi. Kalau muamalat itu terkait fikih yang berkaitan transaksi. Ada ijab dan qabulnya. Ada ijab dan qabulnya. Ada ijab dan qabulnya ya. Gitu. Jadi kalau muamalat ada namanya fikih transaksi. Jadi fikih muamalah itu fi'il tentang hukum berkaitan tentang transaksi, berbagai macam transaksi. Jadi fikih muamalah itu fikih ataupun ilmu tentang hukum berkaitan berbagai macam transaksi yang dilakukan
oleh manusia sesuai kaidah atau aturan yang telah diatur oleh agama. Ya. Jadi fikih muamalah mah ada juga ilmu tentang hukum berbagai macam pekerjaan atau berbagai macam transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah diatur oleh agama. Nah, berarti di dalamnya fikih muamalah itu jual beli, ada akad, ada transaksi. Ya. Terusnya salam. Salam itu apa namanya? Tanggungan ya. Mesen. Kalau kita mesen kudu ada transaksi. Apalagi utang piutang kudu ada transaksi. Apalagi nikah transaksi, ada akadnya, maksudnya akad ada ijab dan kabulnya. Tuh, segala sesuatu yang berkaitan ada kabul, ijab dan kabulnya itu fikih muamalah ya, gitu. Al-buyu'u salah satu asya'a, jual beli itu oleh di dalam kitab ini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 macam jual beli. Ya. 1 bai'u 'ainin musyahadatin, jual beli barang yang nampak oleh mata. Ya. Fajaizun itu boleh. Jadi ya. Perhatikan apa sih itu jual beli itu? Jual beli, jual buy on. Jual beli itu secara bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu. Ya, itu namanya baik itu muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil mu'awwadhah. Menukar sesuatu dengan sesuatu atas dasar musyawarah, kesepakatan. Ya. Atas dasar kesepakatan. Begitu ya. Atas dasar kesepakatan. Atas dasar, nah itu menurut bahasa. Jadi jual beli itu menukar sesuatu dengan sesuatu. Contohnya begini. Yang gampang. Nah, ada 2 pulpen, satu warna hijau, satu warna silver. Ya, ini si A punya pulpen warna hijau, si B punya pulpen warna silver. Kata si A dan si B, kata si A nih, B, tukeran yuk pulpennya, gue demen sama pulpen lu yang warna silver. Kata si B, iya tukeran boleh. Pulpennya gue juga demen sama warna hijau, tukeran tuh. Ininya B namanya. Ini menurut istilah. Ya, berdasarkan musyawarah saling terima tuh. Kalau bahasa kerennya muawadhah itu kompensasi. Apa kompensasi? Tahu? Kudu ada kompensasinya nih gitu kan. Ya, musyawarah dah. Ya, udah gampang aja dah. Terpikir-pikir lagi. Ya. Tuh, jadi ini musyawarah gitu. Boleh nggak tukeran? Saling nerima nggak boleh. Gitu ya. Itu namanya tukeran. Ya. Kalau orang dulu tuh barter. Ya. Barter tuh apa namanya? Jagung ditukar beras. Itu namanya B. Muqabbalatu syai' bi syai'. Ya. Menukar sesuatu dengan sesuatu, menukar beras dengan gandum, menukar beras dengan jagung, boleh sah. Ya, itu namanya B. Gitu. Adapun B menurut istilah, menurut syar'a apa? Banyak nih. Nih, kita catat, kita biar enak aja, kita mencatat aja karena kita sekarang lama ya.
aqdu muawwadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bidi. Jadi kalau menurut cara itu ada 5 patokan. Aqdu muawwadatin, ya, ada akad. Jual beli itu harus ada akad. Aqdu muawwadah, akad serah terima. Ketika di dalam akad, apa itu akad? Wa huwal al ijab wal qabul. Akad itu ijab dan qabul, menyerahkan dan menerima, gitu ya. Jadi jual beli mah ini misal gini, saya beli aqua, ya, saya beli, ada barang aquanya, ada duitnya, ada tuh, ada alatnya, ya. Ini kalau uang ini namanya alat, ya, alat. Akad itu cuma gini dong, saya beli aqua itu akad. Ini barangnya tuh. Kalau enggak saya jual aqua, ya udah saya terima kasih, gitu. Ya. Kalau udah terima kasih berarti udah diijab, udah dikabul, udah terima. Ya. Ya, jadi harus ada aqdu muawwadah, aqdu muawwadatin maliyatin. Ya, tuh. Banyak. Jadi kalau kita bahas pada ulama ini, ya, jadi jual beli yang sah nih, gitu ya, ada akadnya, aqdu muawwadatin maliyatin, mal. Nah di sini jadi jual beli mah maliyah, ya, maliyatin. Tuh nanti dari takrif ini, dari definisi ini banyak pengeluaran, artinya banyak pengecualian. Itu muawwadatin maliyatin, dan itu nanti kalau pengen ini kita ini, ya, itu. Jadi jual beli mah kudu barangnya maliyah, bisa dimiliki, harta yang bisa dimiliki, ya, tuh. Nih, nah harus ada akadnya. Akadnya tadi saya beli aqua, jawabnya ini barangnya, dijawab iya terima kasih. Kalau enggak saya jual aqua, dibeli, ya saya beli aqua, begitu ya, jawab terima kasih. Kalau udah terima kasih, dia misalkan yang beli kita bilang terima kasih, pembeli jawab sama-sama, udah ijab kabul berarti, ya, begitu. Kalau kita mau begitu. Nah, jadi kalau beli itu harus kita dulu beli, uangnya diserahkan, nih, ya, uangnya diserahin, baru barang diterima, begitu. Jangan barang diterima belum duitnya udah dikasih, namanya ngutang, ya, gitu. Ini kejadiannya di mana? Ketika lagi makan bakso, ya, bukan bayar dulu, bang beli bakso, akadnya beli. Kalau akadnya beli, maka duitnya dikasih, jangan makan dulu. Lain berbeda kalau ditutup, dibungkus, bang beli bakso, dibungkus kan gak dimakan, ini duitnya. Kalau langsung makan situ kan bayar belakangan, ya. Kalau kita bayar belakangan namanya ngutang sama bakso. Lah kalau kita panjang umur, habis makan bakso satu, kejenglong meninggal, ngutang bakso. Jadi meninggal bawa utang bakso. Kalau nggak lagi makan di warteg, lagi asik-asiknya kan, bu makan, bukan beli lagi, bu makan, kan begitu, dilayanin, ya. Itu bukan jual beli, minta itu mah.
Kalau ditagih duitnya kan saya kagak beli bu, kasih bilang bu makan, bukan beli bu, bisa bukan beli makan. Tapi dulu udah ya, gitu. Harus sesuai bu, saya beli makan, atau enggak sebut saya beli nasi sama lauknya, gitu. Beli berapa baru dimakan tuh, baru tuh kalau kita lagi makan warteg tuh, kalau kita belum bayar tuh bukan milik kita, masih milik warung. Kalau udah bayar baru milik kita. Kalau kita meninggal lagi makan, kita makannya sama ayam ya, kalau kebetulan itu ayam dada, kan ada sayapnya tuh, lagi digigit, nah sayap yang kecilnya itu kan yang pas kecilnya ketelan nyengkrak di sini, meninggal, lalu itu meninggal bawa hutang. Makanya biar sah, biar bagus, biar barokah, kalau beli bakso, beli di warteg, beli makan apapun, bayar dulu baru dimakan ya, walaupun itu kelihatannya norak. Coba praktekin, ini ilmu dipraktekin oleh McD, oleh KFC. Coba aja ente ya beli makan di KFC. Ini masih ini akad nih, bicara akad, karena nanti kalau udah akad itu udah milik kita. Di KFC kita, mbak beli dong, apaan? Emang bapak pesan apa? Itu bayar dulu apa makan dulu? Nah itu yang benar. Ayo, ilmu orang mana yang dipakai itu? Ilmu orang Islam, yang pakai bosnya orang Kristen ya, yang punya. Katanya kita nggak memperkaya mereka, lah kita aja ilmunya kagak dipakai, kan begitu. Kalau emang aku umat Islam yang murni dong ya, jangan protes ini BC, tapi giliran agamanya, ilmunya nggak dipakai. Makan bakso makan dulu, bayarnya belakangan. Kalau ingat lah kan ngutang. Kelebahnya makan bakso di Senayan, bakso dorong ya kan, udah dimakan, orangnya dikejar-kejar Satpol PP, lah bayarnya bagaimana? Sampai kiamat di bawah itu utang ditagih. Loh, sampai kiamat ditagih, bakalnya ditagih tuh. Di sana udah kagak ada uang, yang diambil apa? Bayarnya sama pahala kita. Kalau kita punya pahala, lo kalau kagak dosa dia buat kita. Mau. Nah itu akadnya biar benar ya. Nah bab jual beli itu. Nah makanya al-buyu'u salah satu asya, jual beli itu ada 3 perkara. Bayu ainin musyahadatin, menjual barang yang nampak oleh mata, yang terlihat oleh mata, itu boleh ya gitu. Tapi di sini nanti ya, ini satu dulu nih, jual beli yang nampak oleh mata. Kita beli, misal beli HP, nampak oleh mata gitu di depan. Jadi antara dan penjual dan pembeli, barang yang kita mau beli ada di depan kita, itu boleh terlihat gitu ya, itu boleh. Jadi jual apa tuh boleh ya. Wa bai'u syai'in, nah ini banyak contohnya, udah gampang ini mah ya. Itu pokoknya barang yang udah nampak sama kita. Nah nanti, nah bagaimana ini juga jangan sampai semuanya diborong nih. Berarti kalau khomer itu nampak, kalau kelihatan dalam mata boleh dong jual belinya, nggak boleh itu mah itu ya. Ini pengecualiannya harus tuntas nih ya. Jadi jual beli barang yang kelihatan oleh mata, disaksikan oleh kita. Kenapa harus kelihatan oleh mata? Nanti biar kalau sudah terjadi akad, tidak ada di dalam hati itu penyesalan ya. Karena begitu, kalau kita akhirnya nyesel kalau beli online tuh ya, banyak nyeselnya, madunya bingung kan begitu. Orang barang yang bergambar ya, namanya gambar bisa diedit kan begitu. Tapi ya boleh dah itu mah
ya, asal tadi di situ kan ada chattingannya ya, ini bagian berapa harganya, ini begini, oke dah deal di situ. Kan di situ ada deskripsinya, ada bacaannya, barang sesuai dengan gambar, oke. Kalau itu kan ada masa 3 hari untuk menukar kan begitu, boleh. Fajaijun, oke itu boleh. Yang ketiga jual beli itu, yang kedua wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmatin fajaijun, menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan. Ini bab salam. Apa namanya? Nitip salam tuh ya, bab nitip. Kita nitip nih, tolong dong beliin saya ini, beliin apa namanya, martabak telur 2 begitu, kudu disifati. Nah kudu jual dalam tanggungan, video dalam tanggungan. Kalau kita nitip berarti ada tanggungannya nggak ke orang lain yang dititipin? Ada, kudu dibeliin. Jual beli nitip, kita nitip beliin ini dong, apa namanya, telur, martabak telur, sah begitu kan kita gitu ya, udah nanggungin ke orang, boleh gitu. Kudu disifati benar-benar, telurnya berapa tuh, telur 3 telur 1, akhirnya kan beliin martabak telur dong, sama yang nitipin beliin telur 1, sah, orang kagak disebut telurnya. Nah, paling juga rasanya beda, paling tanya oh ini berapa gitu. Tapi harus sesuai, harus amanah ya. Fajaijun itu boleh. Idza wujidatis sifat wala ma wusifa bihi, atas apa yang disifati atas itu. Jadi boleh juga jual beli di bab salam nitip harus disifati barangnya. Kita misal begini, saya nitip beli kaosnya warna hitam tuh disebutin, jangan saya beliin kaos umum gitu, akhirnya dibeliin warna hijau, nggak sesuai, ini nggak sah di sini. Makanya kesalahan tetap ada sini, tapi akadnya nggak sah. Akhirnya babnya ya harus disifati dulu gitu ya. Saya minta tolong nitip, saya beliin sayur asem. Sayur asemnya di mana? Sebutin, misalnya sayur asem Nurdin begitu. Ya, sayur asem Eman. Bukan begitu. Sebutin. Kan terus tukang sayur asem banyak, kalau dibeliin sayur asem mentahnya bagaimana? Ya, kalau beliin dong sayur asem, dibeliin sayur asem, ya bener di tukang sayur. Kan pengennya yang matang. Kalau misalkan sayur asam Nurdin kan berarti kan sayur asamnya udah matang kan begitu. Harus disifati ya. Dalam bab mesen harus, jadi beli kaos warna hitam, bila perlu rinci warna hitam, ukurannya L, merek di depannya Nurdin kan begitu. Itu kampanye. Nah, begitu disebutin gitu. Tangannya tangan pendek, jangan tangan panjang. Kalau tangan panjang digebugin orang katanya begitu. Nyolong kali ya, tangan pendek ngumpetin barang yang ada ya, itu mas canda ya. Kudu gitu, kudu disebutin ya gitu, kudu disebutin, jangan ini, jangan kagak disebutin. Beliin sepatu dong, ukurannya 42, warnanya ini, mereknya ini, disebutin. Jangan bang saya nitip beli sepatu ukuran 42, dibeliin lah. Kalau dibeliin sepatu boot nggak salah. Iya, disuruh mesennya beli sepatu ukuran 42 ya dibeliin sepatu boot ya, bener nah gitu ya. Wa bai'u aini ghaibin lam tusyahad. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak nampak oleh mata gitu. Nah ini bagaimana? Fala ya juju, maka tidak boleh gitu. Kita beli begini, jadi jual beli ada dua yang boleh ya, jual beli yang kelihatan oleh mata ataupun jual beli di rumah ini nitip itu, nggak nampak oleh mata tapi kita nitip, tapi harus disifati dengan sempurna.
Yang ketiga jual beli, yang ketiga tidak sah, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh. Itu bagaimana? Beli barang yang gak nampak oleh mata. Misal begini, kita beli ikan di empang. Bang, saya beli ikan yang ada di empang. Kan kagak kelihatan ikan di empang. Saya borong dah ikan yang di empang. Berapa? Begitu. 1 juta di empang. Pasti iya tukang empang mau aja 1 juta. Taunya di empang cuma ikan cere doang atuh. Lah kan ikan cere atuh sejempol 1 juta. Yang rugi siapa? Ada pihak yang dirugikan. Maka ini tidak sah. Kayak boleh begini, Bang, ini pohon singkong semua ya? Iya. Punya siapa? Punya saya. Ya udah kalau gitu saya beli nih singkongnya. Tuh, kan singkongnya di dalam tanah. Kata yang punya kebun, oke, baik. Berapa? 2 juta. Senang gak yang punya kebun? Senang. Pasti cabut akar semua belum jadi singkong. Nyesel nggak? Maka nggak boleh. Ya, ya. Atau enggak lagi musim duren baru kembang. Disebutnya kalau jatuh karuk ya. Ya, baru kembang. Akhirnya pohon duren kembangnya banyak banget. Kalau jadi banyak nih buahnya. Bang, saya beli nih duren. Ya, pohon duren saya beli. Ya, durennya nih saya buang nih. Buah duren saya beli. Masih kembang diborong. Nggak boleh. Lah kalau semuanya jadi duren. Lah kalau kagak? Lah kalau kembangnya rontok semua. Berbeda begini. Berbeda. Ya, loh. Nah, berbeda begini. Lain ceritanya. Bang, ini duren banyak banget kembang. Saya beli pohon duren. Saya beli pohon, bukan buahnya. Saya beli pohon duren. Berapa pohon duren? 1 pohon duren. Misalnya 1 juta. Oke, 1 juta saya beli 1 juta. Udah, mau itu kembangnya rontok semuanya, mau apa? Udah misalkan beli pohon, bukan beli buah duren. Ya, gitu. Atau enggak iya Pak, sifatnya borongan tuh nggak boleh. Nih pohon duren semua, ya kebun duren. Udah saya borong nih semua durennya. Kan belum tentu semua pohon berkembang. Kecuali saya borong nih pohon duren, boleh. Kan beli pohonnya, mau berbuah atau kagak. Berarti pohonnya punya dia. Yang punya kebun udah kagak milikin pohon duren walaupun kebun dia. Kalau dia mah kan haram, kudu izin, kudu beli. Ya, kan udah dibeli pohonnya. Kebunnya belum, kalau tanahnya mah baru pohonnya doang. Jadi dia numpang. Ya, akhirnya kata yang punya kebun, lah tanahnya punya. Enggak ada. Nah, akhirnya udah itu beda lagi kasusnya nanti ya. Nggak boleh ya. Kalau pepatah itu bilang apa, katanya beli kucing dalam karung, itu nggak boleh ya. Ya beli kucing dalam karung ya, mati itu kucing ya. Kucing jelas saja di dalam kandang, kucing karung dibeli ya mati kan begitu. Belum tentu kucingnya bagus atau enggak, maksudnya begitu ya. Gak kelihatan. Jadi barang sesuatu yang tidak terlampak maka tidak boleh. Bagaimana kalau kita beli di online, sah apa enggak? Nampak enggak kelihatan barangnya? Foto doang. Ya, boleh. Ya, boleh kan sesuai gambar begitu. Kecuali gambarnya aqua, gambar misalkan kita sebut aja dah, kita beli air mereknya aqua kan begitu. Yang dikirim mereknya gunung, kan enggak sesuai ini. Ya, penipuan. Ini enggak boleh. Namanya beul goror, jual beli nipu nggak boleh. Atau enggak kita beli jeruk yang di karung, yang masih dusan, nih saya beli jeruk nih, taunya busuk semua, nggak boleh. Itu baik goror, nggak boleh ya.
Itu ya sih. Nah itu paham segitu dulu, paham ya. Nah, tentang nah kalau kita jual beli barang yang enggak nampak oleh mata, fala ya juju, maka tidak boleh, tidak boleh. Nah bagaimana andai kata kita lagi rame musim, kita nih misalnya sih dapat teman kita lagi asik, ngubak tapi nggak punya empang, ya kalau akhirnya karena ini kita ngajak orang pakai duit PT satu orang kenain 1.000 misal, ya 1.000 gitu, 1.000 perak gitu terkumpul, jadinya kena ini empang harganya 10.000 kan begitu. Nah katanya bagaimana biar sah? Jangan beli ikan, nggak sah. Saya borong ikan yang ada di empang, nggak sah. Kan kita nggak tahu ikannya ada berapa, nggak sah. Ya, nggak. Saya beli saya beli empang, berapa empangnya? 1 juta, ya udah 1 juta. Itu empang punya kita. Anda ya itu ya 1 juta, udah punya kita. Mau itu isi empangnya ikannya ada apa ora, kita beli empang. Berarti kita punya empang 1 juta. Begitu biasa. Jangan beli ikan. Nah beli ikan di dalam empang, ikannya nggak jelas. Dibilang ikannya ada ikan gurami, ikan ini, ikan itu, kan nggak jelas jumlahnya ada berapa, ya kan? Begitu. Maka beli empang, ya beli empang itu berapa? 1 juta, ya udah. Adapun nanti udah selesai ngubak, udahlah, gitu kita kagak ngurusin ini, udah biarin diabetes diurusin lagi kan begitu, ya. Begitu, paham? Bayasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Sah jual beli segala sesuatu yang suci yang mempunyai manfaat dan dapat dimiliki. Jadi jual beli apapun barangnya suci, sah. Berarti di sini terusnya muntafi'in yang bermanfaat. Barangnya suci mempunyai nilai manfaat. Kalau manfaat berarti dapat dirasakan oleh tubuh kita, ya, baik zahir dan batinnya bermanfaatnya, ya, baik bermanfaat langsung atau tidak langsung. Ya kita beli gelas ada manfaatnya nggak? Ya sekarang nggak manfaat, artinya belum dipakai. Tapi nanti kalau udah dirinya kan manfaat. Ini manfaatnya tidak langsung. Kita beli makanan, manfaat langsung, tuh suci. Nah bagaimana kalau beli barang yang najis? Nggak sah. Beli khamr, beli narkoba, nggak sah, ya, nggak sah. Kenapa? Dia itu bermantafi, karena dia tidak mempunyai sifat manfaat, ya, tidak mempunyai sifat manfaat. Berarti setiap barang yang suci, setiap barang yang najis tidak sah, gitu. Bagaimana barangnya nggak najis? Barangnya tidak najis tapi tidak mempunyai manfaat, tidak sah juga. Kita bawa sabu, kita punya sabu misal, ya, kita punya narkoba pil, ya kan, pil nggak najis tapi nggak ada manfaat, nggak sah jual belinya, ya, nggak sah. Walaupun itu dapat dimiliki, mamlukin sifat yang ketiga dapat dimiliki, gitu ya. Kita beli pulpen, ya, bendanya suci, dapat dimanfaatkan nggak? Dapat nggak? Bisa dimanfaatin buat nulis, bisa dimiliki, bisa kita miliki buat kita. Kalau kita udah beli kan udah milik kita, tuh. Nah, ya ini sah beli pulpen.
beli buku, beli kitab, beli apa aja yang bisa dimiliki, sah, suci dan bermanfaat, baik manfaatnya langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, sifatnya itu bisa dimiliki, sah tuh ya. Setiap barang yang suci, yang mempunyai manfaat dan bisa dimiliki, itu boleh kita akadnya jual beli ya, sah akad jual belinya gitu. Beli motor sah enggak, suci enggak, bisa ada manfaatnya enggak, ada. Terus bisa dimiliki enggak, sah. Wala yasihu bai'u aini najisatin wala mala manfaata fihi, dan tidak sah jual beli barang yang najis dan tidak sah jual beli barang yang tidak mempunyai manfaat. Itu ya, contohnya begini. Kita beli khamar najis, nggak sah. Kita beli tai ayam buat pupuk, nggak sah. Ya, walaupun ada manfaatnya buat tanaman, tapi nggak suci, nggak sah. Makanya kalau beli pupuk kandang jangan beli, ngupahin. Misalkan gini, contoh aja, ada Nurdin tukang kambing. Kan berarti kan nya banyak tuh, jadiin pupuk kandang. Nah Eman tukang kebon, kan pengen kebunnya sayurnya pengen subur. Jangan Din gua beli tai kambing lu buat pupuk, jangan, nggak sah karena barangnya najis walaupun ada manfaatnya ya, itu manfaat tidak langsung ya, tapi jadi akadnya bagaimana? Din, lu punya pupuk kandang? Punya. Ya udah pupuk lu buat gua gitu, karena lu yang ngarungin pupuknya, lu kan capek, ini gua upah buat ngumpulin kambing. Jadi bahasanya ngupah, bukan jual baru, sah tuh ya. Jangan dimanfaatin buat Din, lu punya alkohol, punya arak banyak, karena lu yang nyimpen banyak, dah buat gua upain, itu nggak sah tetap itu mah ya, itu nggak sah karena barang haram ya, nggak sah ya, enggak paham ya. Kenapa? Wala mala manfaata fihi, karena khamar itu tidak mempunyai manfaat, justru merusak badan ya gitu. Narkoba nggak sah dijual belikan. Kenapa? Merusak akal, merusak badan, merusak kesehatan, nggak ada manfaatnya. Agama aja nggak boleh gitu. Sekarang apalagi negara kita lagi bombasme yang memerangi narkoba ya, udah berarti negara gak ngelarang, agama ngelarang, udah pasti itu mah ya, berarti udah barang itu nggak boleh sama sekali. Ini masih banyak aja yang jual beli ya, nggak boleh. Paham tuh ya, paham ya. Itu makanya buat kita di dalam memahami agama harus ada 3 pondasi. Dinul Islam, agama Islam itu mempunyai 3 pondasi. Pertama akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Nih buat akidah itu iman, al-iman, syariah itu al-Islam, akhlak itu al-ihsan. Ini 3 pondasi dalam agama Islam ini akan bermuara pada satu, takwa minallah. Takwa minallah. Ketika ini takwa udah punya, maka kita mendapatkan namanya gelar as-su'ada fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat.
Itu ya. Makanya harus tiga-tiganya ini harus punya, harus kita miliki, nggak boleh setengah-setengah. Ada, makanya begini, setiap orang muslim, setiap mukmin, berarti setiap orang yang beriman pasti orang tuh. Setiap orang yang beriman pasti orang tapi tidak setiap orang Islam itu beriman. Sebagian orang Islam beriman, sebagian orang Islam tidak beriman. Namanya Islam KTP. Kenapa? Karena sholat ogah, puasa juga ongkoh orang mau, bayar zakat pengennya dibagi, ya haji apalagi. Ya, ini namanya orang Islam tapi nggak iman. Ngakuin dia adanya Allah tapi implementasi dari imannya nggak ada. Namanya Islam Nah, sekarang mau ngacak buat kita nih, ngaku orang mukmin. Kita mukmin yang benar-benar mukmin atau enggak? Kalau orang Islam benar, kita orang Islam. Ya, Islam kita. Tapi mukminkah? Tanya pada pribadi masing-masing. Kalau ngaku mukmin, enggak pernah meninggalkan sholat, enggak pernah meninggalkan yang namanya puasa, enggak pernah yang namanya melalaikan zakat. Ya, yang enggak pernah dia melalaikan kewajibannya. Dia bahkan menjauhi akan apa yang Allah larang. Itu namanya orang mukmin. Orang mukmin implementasinya melakukan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah menjauhi apa yang Allah larang. Tuh. Ya. Keras benar ini. Banyak yang ini lagi, yaitu makanya lagi kalau kita udah punya iman, meyakini bahwa kita yakin percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya sama Rasul, kita beribadah syariah. Setelah beribadah syariah, ya kita ibadah segala sesuatunya penuh aturan. Syariat Islam itu penuh aturan. Ya, kita mempunyai pondasi kuat, iman kepada Allah kuat. Maka ketika kita yakin akan adanya Allah, kita yakin percaya sama Allah, kita sudah mempunyai ma'rifatullah, kita harus punya hidupnya aturan. Aturan inilah yang namanya Islam. Wudu harus bagaimana, sholat biar sah harus bagaimana, puasa biar sah bagaimana, haji biar sah bagaimana, zakat biar sah bagaimana, rukun dan syaratnya harus sesuai. Tuh, ini namanya aturan, ini agama. Setelah semua keimanan, yakin kita udah kuat, syariatnya, rukun dan syaratnya kita sempurna kita lakukan. Di sini namanya ada lagi, biar syarat dan rukun ini dalam aturan ini indah, maka dibungkuslah dengan akhlak. Ya, akhlak. Orang sholat itu inna sholata tanha anil faksha'i, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan yang jelek yang dibenci oleh Allah dan segala sesuatu yang ya. Berarti ketika orang sudah sholatnya lihat wudunya bagaimana. Kalau wudunya rapi, sholatnya bakal rapi. Kalau orang yang sholat dan usul wudu dan sholatnya rapi, kelakuannya bakal rapi. Tuh akhlaknya. Makanya kalau orang yang mempunyai akhlak, ya akhlaknya bagus,
walaupun ilmunya sedikit, dia berilmu, begitu maksudnya. Dia sholat, punya ilmu sholat, dia tahu rukunnya saja, sunnahnya tahu, begitu. Terusnya amalin, ya udah manfaat begitu. Ya, ini nggak bisa dipisahkan. Itu sempurnanya ini bermuara ke takwa, ya. Takwa ilallah. Ya, apa arti takwa? Ya tadi mematuhi atau menjalankan apa yang Allah perintahkan, atau yang menjauhi apa yang Allah larang. Kalau kita masih melakukan yang Allah larang, namanya kita belum bertakwa. Tuh. Kalau kita masih suka meninggalkan apa yang Allah perintahkan, berarti takwa kita belum ada. Andai kata, atau hari ini kita rajin baca Qur'annya, ntar mau kagak, berarti ini naik Yazid wa yankus, naik turun di kadar ketakwaannya, ya. Tuh, jadi di dalam jual beli begitu. Jual beli juga berkaitan. Kalau kita mengetahui, yakin akan adanya Allah, ya, yakin dan percaya bahwa ada namanya utusan Allah, maka jual belinya gak ada bohong. Kenapa? Karena kita yakin segala gerak gerik kita, transaksi kita Allah saksikan, Allah lihat. Tuh, ya. Paham? Berarti kalau masih jual belinya ada nipunya, ada gorornya, ya, menjual yang Allah larang, berarti dia keimanannya belum kuat. Dia Islam tapi kurang beriman, ya. Tuh namanya Islam KTP. Ya, jangan sampai kita cuma Islam di KTP. Oke? Bisa? Paham? Nah itu ya, di dalam bab jual beli untuk membuka ini. Nanti lebih gamblangnya hukum-hukumnya, ya. Hukum jual beli ada berapa? Nah itu rukun-rukun jual beli, ya. Nah, rukun-rukun jual beli di dalam sini udah ditaruh. Dah kita bahas, oke. Di dalam jual beli itu ada 5 hukum. Di dalam jual beli ada 5 hukum. Hukum yang pertama adalah wajib. Seperti mana hukum wajib? Jual beli makanan pokok, ya, sebelum makanan, ya. Kita jual beli, apa namanya, beli, atau enggak, ya. Dari yang mempunyai keutamaan atau kebuku atau dari anhajatil ba'i. Seperti apa? Jual beli makanan, ya. Itu tadi jual beli beli beras, jual beli beras itu boleh, ya, wajib. Kan dasar Al-Qur'an kan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, ya. Allah itu menghalalkan, membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Innamal bai'u antarodin, jual beli itu saling ridho, asal ridho. Hukumnya itu ada 5. 1 wajib, yang kedua mandub sunnah. Seperti apa jual beli hukumnya sunnah? Seperti jual beli seluruh sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, sunnah, ya. Beli motor, jual beli motor boleh, jual beli apa lagi, handphone boleh, ada manfaatnya ke buat manusia, gitu. Pulpen, gitu. Yang ketiga hukumnya makruh.
Nah, hukum jual beli makruh ini mau dia jual makanan, jajanan apa, ini jual beli setelah adzan, ya. Adzan awal li sholatil Jum'ah, adzan pertama untuk sholat Jumat. Jadi kita lo hari Jumat udah adzan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adzan pertama, udah nih gak boleh jual beli. Waktu lagi walaupun itu lagi beli beras, gak boleh, makruh. Ya, kudu gegas. Ya, wasawirhum. Ya gitu. Yang keempat hukumnya mubah inilah yang menjadi wal aslu fihi. Mubah ini adalah asal di dalam hukum jual beli. Yang kelima haram. Nah ya, ini haram juga ma'asihah. Jadi haram ada jadi jual beli haram hukumnya. Bagaimana? Ini hukumnya ada sahnya. Bagaimana ya ma'asihah? Itu contohnya gini. Seperti orang jual beli setelah adzan yang kedua pada hari Jumat. Tuh, haram. Ya, sah enggak? Sah hukumnya mah. Dia beli misal nih Nurdin tukang cilok, ada Eman mau sholat Jumat, ya udah adzan nih, adzan kedua, kata Eman, Din gua beli cilok 5.000, ini haram hukumnya walaupun sah. Ya ada kena adzannya adzan kedua pada Jumat. Kalau enggak gitu, Eman tukang golok, ya Eman tukang golok, kata si Nurdin, Man gua beli golok lu, gitu. Boleh nggak? Sah nggak? Sah. Kata si Eman, buat apa? Gua pengen bunuh temen gua noh, kurang ajar banget. Nggak, haram. Tuh, ya jual belinya sah, ya beli golok tuh sah. Tapi ada tujuan lagi ya untuk membunuh orang. Atau enggak, buat apa? Gue mau begal. Gitu, enggak boleh. Ya, banyaknya itu. Yang kedua, enggak sah lagi itu ma'a ada misyikah, tiada kesah ini mah. Mana gak ada syaratnya ya. Talat syartun min syurutul ba'i, apabila itu jual beli yang mana? Yang kosong dari syarat-syarat jual beli. Bagaimana barang dalam tanggungan, pegangan. Nih kitab ya, barang nih, ini kan udah punya orang nih, kita beli kitab ini, si Nurdin datang, Man gue beli tuh kitab. Enggak, ntar dulu. Padahal ini punya si temennya lagi, ya siapa Topik bisa temennya, tahu siapa, dijual, itu nggak sah, haram. Ya orang-orang contohnya begini, apa nggak boleh. Si Nurdin tukang cilok, si Eman tukang agar, tukang es, ini berdua mangkal bareng. Ya ada nih, saya jual beli datang, pengen beli cilok, tukang ciloknya orang ada lagi kecil, si Eman, gue jalanin baik, gue jualin, sayang kasih, nggak boleh, haram. Ya makannya orang bukan barangnya dijualin, kecuali diizinin. Kalau ada kalau ada pembeli, lu tolong layanin. Kalau 5.000 5 biji begitu. Tuh, boleh itu. Ya. Dia kagak ada omongan. Dia bilang, "Din, Man, gua mau kencing dulu." Ada yang beli, dilayanin. Para boleh ya begitu.
Ya, hukumnya itu ya. Jadi hukum jual beli ada berapa? 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, mubah, haram. Tuh, kalau haram tuh jenisnya tadi beli golok, akad jual beli golok, sah belinya. Tapi tujuannya buat ngebegal, nggak sah, haram. Ya, gitu. Tapi ada lagi, satu lagi beli nggak sah. Yang nggak sah, yang tadi barang kita jual beli tapi hukumnya haram tapi sah. Beli golok buat ngebegal. Ini jual beli hukumnya haram tapi tidak sah. Bagaimana? Barang orang kita jualin. Tuh. Ya. Ya tadi ini tukang cilok, ini tukang es. Ada orang pengen beli cilok, tukang cilok kagak ngomong apa-apa, dia kekak lagi kencing, tukang es yang jalanin. Ya, enggak boleh ya. Paham? Insyaallah ya. Moga Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita. Amin. Ya. Jual beli burung itu masuknya mana? Burung set. Burung apa dulu? Kalau burung yang bisa diambil manfaat suara misalnya. Iya. Itu boleh apa? Boleh. Kalau kayak misalnya ular misalnya, biawak gitu. Contoh jual beli kita ini. Jual beli kalajengking. Jual beli buaya. Iya. Gak boleh. Gak boleh. Ya, gak boleh. Apa manfaatnya? Buaya, singa, betul, pokoknya ulah itu kata-kata itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Boleh jual. Kagak ada ceritanya kalau jengking nurut. Beli kalau jengking, taruh barang dah, tidur. Kalau nggak mati yang punya. Kalau nggak beli buaya. Walaupun kita pelihara buaya dari kita bayi ngasih makan itu buaya, sampai kita aki-aki masih ngasih makan buaya, kita kecemplung di lubang buaya, dimakan sama buaya. Tuh, mau ada manfaat? Enggak ada. Enggak sah ya. Burung bisa, boleh. Ya, ada kita diambil, kita buat ini ya. Ayam boleh. Jual beli hewan yang itu mah ya. Hewan-hewan buas tuh nggak boleh ya. Yang kira-kira itu ya. Kalau burung boleh. Itu apa yang elang ya? Elang itu kan termasuk ini nggak boleh, kan dia berparuh. Apa namanya, tajam, bangke. Tapi kalau kita dikasih itu burungnya sama orang. Kalau dikasih beda lagi. Kalau dikasih mah ya. Kalau dikasih beda. Makanya nih rumus nih, kalau melihara burung, beli burung ke orang tapi dapat pahala gede. Beli burung sah, beli burung, bikin kandangnya nih, mau pak biar melihara burungnya, beli burung pahalanya gede, meliharanya gede. Mau beli burung apa aja silahkan beli, bikin kandangnya, ente lempar batu sekuat-kuatnya, ambil batu lempar sekuat-kuatnya, itu bikin kandangnya segitu jaraknya. Kita lempar di lapangan orang nih, kita bikin berapa meter gitu. Itu boleh ya. Di tanah dulu Ya, kalau beli burung nanti dikasih makan boleh. Kalau beli burung buat disiksa nggak dikasih makan nggak boleh ya. Pokoknya barangnya, hewannya nggak najis ya, nggak buas ya. Jadi ada hewan-hewan yang boleh, tidak berkuku tajam, tidak bertaring. Tuh, yang berkuku tajam, bertaring, berparuh tajam, berparuh. Tuh, ini nah, kalau burung-burung itu nggak tanya ya. Tuh, itu nggak boleh. Berarti buak termasuk nggak boleh set ya? Buak, burung hantu nggak boleh. Punya tajam. Iya ya.
Kalau mau ya tadi akadnya lu nangkep di mana, di hutan, ya udah nih gua burungnya buat gua, nih gua upain nangkepnya. Tapi tetap kalau nggak dikasih makan haram. Tujuannya dikasih makan, niatnya mau memberikan rezeki ke makhluk Allah boleh. Tapi yang lebih besar bagaimana? Yang lebih besar tadi beli burung, lemparin batu sekuat tenaga, jangan begini lemparnya, jangan begitu, itu kagak niat. Ini kayak orang lagi kesel nyambit sejadi-jadinya. Kira-kira ukurannya berapa meter? Satu burung ada 10 meter. Tandanya burungnya kudu dilepas begitu ya, itu pahalanya gede, gede. Iya, beli burungnya untuk dilepas. udah beli burung 2 juta dilepas lagi, itu pahalanya besar. Jadi ketika ngabur, ya Allah saya lepas peliharaanmu biar sebebas-bebasnya nyari makan, maka dari situ kita bakal dikasih makan sama Allah sepuas-puasnya gitu. Kalau kita melihara burung jangan lupa kasih makan, kasih minum. Ini beli burung gak kasih minum kasih makan, akhirnya di akhir dituntut gua dikandangin agar dikasih makan gitu. Dituntut sama burungnya. Sekarang mau ya Allah saya waktu di dunia dikandangin, saya kagak dikasih makan, sekarang tolong nih buat orang nih kandangin juga. Mau kayak burung dikandangin, orang-orang lagi digiring sama api dia dikandangin lah udah kebakar itu mah. Karena ke padang mahsyar itu kan digiring sama api gitu, kayak tsunami. Lagi dituntut sama burung dikandangin, gitu. Makanya lagi ngasih makan burung, niat ya Allah saya sedekah sama makhluk Allah, ya Allah saya sedekah sama burung itu, ya Allah saya sedekah nih sama burung, ngasih makan, mudahin usaha saya, mudahin rezeki saya, kasih rezeki yang manfaat gitu. Ya Allah saya ngasih makan burung, bagaimana burung kan mudah tuh, maka mudahin juga saya nyari rezeki seperti ini. Burung mudah makannya kan tinggal disuapin, niat gitu. Kita punya ikan akuarium kasih makan, niat baca sholawat ya udah baca sholawat aja Allahumma sholli Muhammad dah. Yang penting bibir nih jangan pernah kering dari baca sholawat. Zaman sekarang ya udah zaman hancur ya, zaman sekarang zamannya zaman hancur ya, zaman hancur. Ada ibu hamil sama anaknya, udah zamannya berarti sama kiamat ya. Ada bapak nikahin anaknya tuh ya, zaman hancur. Udah banyakin sholawat biar Allah tuntun, biar Rasulullah tuntun, biar ke jalan yang benar ya. Makanya segala sesuatunya mau ngapain, mau minum setegukan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, setegukan, neguk lagi Allahumma sholli ala Muhammad, sesuapan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau andai kata satu piring itu ada 100 suap, berarti kita sudah 100 kali baca sholawat tuh ya gitu. Pengen dikangenin nama Nabi enggak? Pengen begitu. Contoh ini udah dilakukan oleh kita, namanya gurunya para guru, Habib Zain bin Smith. Beliau begitu. Habib Zain bin Smith setiap minum, setiap makan sesuapan baca sholawat Allahumma sholli Muhammad tuh. Sehingga beliau makamnya sekarang kita cerita dapat khabar-khabar, cerita-cerita dari para guru. Beliau itu kalau sholat disaksikan oleh Rasulullah, enak
Kalau sholat ditonton sama Nabi, diliatin sama Nabi. Enak nggak tuh? Pengen begitu? Pengen dong kita sama-sama umat. Bisa nggak? Bisa. Begitu. Nah, buka pintu Allah, masuk pintu Allah. Ya. Udah salawat aja, ngasih makan burung Allahumma Muhammad. Salawat. Tapi jangan lagi lagi itu baca salawat nggak pantas. Ya. Kalau di kamar mandi jangan, nggak pantas. Nah itu ya mau ngajinya itu. Nah itu itu untuk mula-mula jual beli. Nanti kita lebih bahas lagi lebih ininya. Untuk pembukaan saja ya. Semoga apa yang kita pelajari Allah ridhoi, Allah berikan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkannya, serta kita istiqomah di dalam menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita dapat menjauhi apa-apa yang Allah larang gitu ya. Dan moga-moga kita tetap istiqomah di jalan para ulama kita, ulama salafus soleh ya tuh. Dan kita juga anak keturunan kita, keluarga kita dijadikan orang-orang baik, min ahlil ilmi wal khair, min ahlil ilmi wal khair, min ahlil ilmi khair. Dan kita jangan sampai digolongkan keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat kita, murid-murid kita, jangan sampai digolongkan dalam golongan min ahli syarri wattair, dari ahli-ahli yang ahli keburukan, ahli kejahatan, dan wattair ya, dari ahli yang mempunyai yang jelek bahaya ya. Amin bijai Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.